Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudaraku. Senang kita bisa berjumpa kembali saat ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus melingkupi setiap kita semua. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, bersatu hati bersama kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Tuhan kami yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus namamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, anugerah-Mu, kesehatan yang Kau berikan bagi kami, bahkan berkat yang terus Engkau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kuat dan gagah dan hebat kami, tetapi semua ini karena kasih karunia, karena kebaikan, karena anugerah-Mu, karena Roh Kudus yang terus melingkupi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka kepadamu, pikiran kami terfokuskan kepadamu, telinga kami terbuka kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami mau meninggikan namamu Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari buka hati kita bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Dia, akui Dia Tuhan kita yang besar, akui Dia Tuhan kita yang dahsyat, akui Dia Tuhan kita yang setia. Dia bersama-sama dengan setiap kita. Nama Yesus Tuhan. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Kau bersamaku, Kau tinggal di dalam hidupku. Yesus Tuhan. Haleluya. Yarakata syakara kata syakara.
Terima kasih Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur buat malam hari ini Tuhan, di mana Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami, dan kami boleh tetap ada bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saya sampaikan malam hari ini apa yang saya dapat dari Tuhan dari Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8 saudara. Dikatakan firman Tuhan berbunyi apa? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. 1. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Allahmu, ya, tanda tanya. Saudara, dikatakan sekali lagi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain 1, berlaku adil, 2, mencintai kesetiaan, dan 3, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, di sini dikatakan, ya hai manusia, berbicara kepada setiap manusia. Tuhan sampaikan saudara, diberitahukan kepadamu apa yang baik. Perhatikan, apa yang baik? Yang pertama, yang dituntut Tuhan daripada saudara dan saya, yaitu selain berlaku adil. Saudara, banyak sekarang orang melakukan ketidakadilan, ya, semuanya mau berjalan menang sendiri, maunya sendiri. Bahkan saudara dikatakan segala sesuatu itu berkuasa, mungkin karena ada duit, mungkin ada kedudukan, ada sesuatu yang berharga, berarti bagi manusia itu saudara. Sehingga mereka seringkali tidak berlaku adil, khususnya bagi bawahannya, bagi orang-orang yang dipimpinnya, ya, bagi orang-orang yang ada di bawah daripada ekonomi mereka. Saudara, ini yang kita harus perhatikan saudara. Kita harus tetap berlaku adil kepada siapapun saudara. Kita nggak boleh pilih kasih saudara. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Pelayanan juga seperti itu saudara. Dikatakan orang kadang mungkin melayani ya kalau mereka lihat orang itu berduit, maaf, atau mereka yang bisa menyenangkan hati mereka, ya, khususnya untuk bisa mensupport pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu saja orang-orang yang dia layani. Maaf saudara, kita dituntut oleh Tuhan untuk berlaku adil, baik kepada orang yang dikatakan mereka ada di garis bawah, maupun mereka orang-orang yang mungkin tidak mampu, tidak mengerti, yang bahkan belum mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. Justru dari sanalah Tuhan kita saudara dituntut oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat, untuk kita boleh menjadikan mereka orang-orang yang boleh mengerti siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kita harus bisa membawa orang-orang seperti itu masuk lebih dalam untuk mengerti, mengenal kebenaran itu saudara. Ya, oleh karena itu saudara, mari kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan, kembali kepada pikirannya Tuhan, kembali kepada apa yang dituntut oleh Tuhan saudara. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Banyak orang-orang sekarang ini sudah tidak setia lagi ya saudara. Banyak orang dikatakan yang tadinya aduh setia, sampai mungkin saudara kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki saudara. Ya, saking setianya sampai seperti itu. Sepertinya dibuat keset pun dia mau, saudara. Saudara, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kesetiaan di sini bukan ukuran seperti antara kita manusiawi dengan manusiawi. Yang dalam arti kita supaya dilihat seseorang kebaikan kita, supaya kita dihargai, bukan itu, saudara.
Kita harus mencintai kesetiaan di saat-saat dalam keadaan susah, dalam keadaan seperti ini, saudara. Kesengsaraan, dalam keadaan corona yang masih terus berlanjut, saudara. Tetapkah kita setia untuk menanti pertolongan Tuhan, menanti janji-janji Tuhan, menanti semua yang baik dari Tuhan. Karena di sini dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Lah, apakah kita masih mau menanti sesuatu yang baik itu akan terjadi, saudara? Mungkin orang katakan, wah lama ini bu, bisa lama ini. Saudara, mari, bukan ukuran lama atau cepatnya, saudara. Tetapi apa yang saudara kerjakan itu sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Kesetiaan. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Kalau perkara yang kecil aja, yang sepele-sepele kita tidak kerjakan, saudara. Wah, orang kata, bocah cuma segitu aja mungkin, saudara. Kemudian orang itu motong, kemudian orang itu sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Saudara, saya mau sampaikan, kesetiaan itu ukurannya bukan pada duit, saudara. Bukan pada uang, bukan pada sesuatu yang dikatakan karena orang itu baik, kita baik. Bukan, saudara. Siapa yang gak bisa berbuat seperti itu? Orang dunia bisa, saudara. Kalau orang itu baik, kita berbuat baik. Tapi ketika orang itu jahat, kita juga melakukan kejahatan. Mari, saudara. Inilah yang dituntut oleh Tuhan. Yaitu kita harus adil, saudara. Ketika engkau dicerca, engkau difitnah, engkau dikata-katai, yang macam-macam, saudara. Apakah engkau tetap mempunyai keadilan itu, mau mengampuni? Saudara, masalah untuk difitnah, dipersalahkan, dan segala macam dituduhkan yang negatif, yang jelek kepada kita, saudara. Kita harus tetap mengampuni, saudara. Ya, yang kedua, mencintai kesetiaan. Kita tetap cinta kepada kesetiaan yang saudara sudah mungkin ikut Tuhan sudah puluhan tahun, saudara. Tapi hanya karena masalah yang sepele, ya saudara, kesetiaan itu sudah pudar, tidak ada lagi. Ya, yang dikatakan kesetiaan itu sudah hancur, sudah tidak bisa dilihat lagi. Hanya karena masalah-masalah yang kadangkala cuman salah paham aja, saudara. Salah paham sedikit aja mereka katakan, saudara. Padahal kita nih misalnya gak salah. Mereka tuh bisa katakan, saya pahit, saya benci sekali dengan ibu si A ini. Ya, bingung, saudara. Salahnya itu saya di mana? Kita ini, Tuhan, kok bisa sampai seperti itu? Ya, mereka seperti itu. Saya tetap mencintai kesetiaan. Saya berharap orang-orang yang seperti itu mereka mengerti dan terbuka, saudara. Sehingga dengan tangan terbuka saya pun rela. Saya pun mau menerima kembali, mengampuni orang-orang yang seringkali, saudara, melakukan ketidaksetiaan. Banyak hal, saudara. Masih baru itu baik, tapi kalau sudah lama, makin lama bukan makin baik, saudara. Ya, banyak orang itu sebetulnya kalau dipercaya oleh Tuhan, kita harus lebih baik, kita harus lebih hati-hati, saudara, menjaga hidup ini. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan siapa? Allahmu. Saudara, apakah kita tetap rendah hati di hadapan Allahmu? Ataukah kita merasa sombong? Oh enggak, aku nggak butuh Tuhan, saudara. Meskipun di masa pandemi corona ini, saya ada iman. Orang yang tidak melayani, saya nggak berani melayani itu, berarti orang itu tidak punya iman. Maaf, saudara, kita tidak bisa sombong-sombongan seperti itu. Semua itu ada waktunya. Dan setiap orang pun beda-beda, saudara. Kalau Tuhan sudah bilang suruh jalan-jalan, kalau Tuhan bilang diam, diam, saudara. Ya, jadi sekali lagi, kita tidak gegabah. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, karena Tuhan katakan, hai manusia, berarti bukan hanya kita anak-anak Tuhan aja. Hai manusia, semua orang di bumi ini, saudara, dituntut oleh Tuhan, diberitahukan kepada mereka apa yang baik, bukan apa yang jahat, bukan apa yang buruk. Tidak, saudara. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripada saudara dan saya? Yaitu berlaku adil,
mencintai kesetiaan, tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, engkau tetap setia berdoa, tetap saudara memuji, menyembah Tuhan, hatimu tetap kepada Tuhan itu tetap setia. Ya, karena Tuhan itu mengerti. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Kalau diingatkan Tuhan, tidak usah marah. Kalau diingatkan Tuhan, saudara masih lama kok masih seperti ini. Disuruh pemerintah naati protokol kesehatan, marah, tidak mau. Ya saudara, jangan. Ya, karena itu untuk kebaikan, bukan kebaikan ya Tuhan aja, tapi kebaikan diri kita sendiri khususnya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Mari dengan apa yang Tuhan berikan sore hari ini, malam hari ini, saudara, saya tahu satu hal, karena Tuhan itu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa buat saudara semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hamba boleh sampaikan sebagian kecil ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Kau singkapkan jauh lebih dalam lagi kepada anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami manusia-manusia yang mengerti. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mengerti saudara, apa yang dituntut Tuhan daripada kita saudara. Selain kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan kita juga rendah hati. Ketika kita masih diperingatkan sama Tuhan, diperintahkan oleh pemerintah, oleh orang-orang yang masih harus memimpin saudara ya dan saya ya, sebagai orang-orang yang dikatakan orang-orang tua di dalam rohani, baik itu gembala, baik itu hamba-hamba Tuhan, siapapun pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan perusahaan, saudara saudara tetap rendah hati. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu tetap menjadi bagian milik kami orang percaya. Orang yang mengasihi Engkau Tuhan, boleh menjadi orang yang taat senantiasa dengar-dengaran. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba boleh terus berdoa untuk kota kami Surabaya, untuk Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, khususnya Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau segera melalukan virus corona ini Tuhan dari hadapan bumi Indonesia, khususnya kota kami Surabaya. Bapak, terima kasih Engkau yang memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Berikan kepada kami manusia-manusia yang ada di bumi ini untuk taat akan protokol kesehatan, menjagai senantiasa kehidupan kami sendiri sebagai orang-orang yang Kau percayai untuk melihat kebaikan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami. Engkau juga memberkati seluruh jajaran dari pemerintahan kami, dari tingkat atas sampai kepada yang paling bawah. Bahkan Engkau juga memberkati protokol kesehatan boleh tetap dijalankan Tuhan dan dilakukan dengan baik. Kami juga boleh berdoa bagi semua Bapak, para medis, dokter yang ada di garis depan, suster, perawat semuanya Tuhan, yang boleh Kau percayakan untuk merawat anak-anak-Mu yang terkena virus corona, khususnya para dokter yang juga Tuhan saat ini bekerja dimanapun para dokter itu berada. Engkau juga menjagai, membentengi, melingkupi, memagari dengan tembok berapi-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tekan angka kematian itu, dan biarlah kesembuhan terus terjadi. Jamah Tuhan, jamah mereka yang terpapar virus corona di rumah sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Biar setiap obat-obat yang masuk itu menjadi berkat dalam nama Yesus, dan menjadikan mereka segera boleh menerima kesembuhan dan pemulihan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepas segala berkat, kasih karunia Tuhan limpah ruah untuk setiap kami yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan YouTube kami. Biarlah bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa membagikan tayangan YouTube ini ke sanak keluarga, teman, kerabat. Biarlah kita terus bisa menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.